Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan UTS praktikum. UTS praktikum yaitu yang pertama adalah ini tentang mengenai mini project, wrap up tentang mini project. Oke, yang pertama adalah jelaskan bahwa program dibangun dengan arsitektur modular dengan disebutkan dua package utama, tampilkan struktur dan isi file. Oke, pertama, aduh. Nah, di sini ada dua package, yaitu monitoring dan juga sensor. Nah, di dalam monitoring ini ada main yang berfungsi untuk outputnya tuh kayak ya monitoring gitu. Dari si fungsi sensor ini manggil si sensor ini ke main ini. Nah, di sini ada dua modul, main di package monitoring dan sensor di package sensors. Nah, ini dua ya, sensor bisa kita lihat juga kayak gini. Dari Nah, di sini ada, oke kita lihat juga di sini smart home. Ini adalah apa ya namanya ya? Folder utamanya. Dan di sini ada dua package. Modul satu yaitu main dan kedua ada sensor dan modulnya ada sensor simulator. Init ini dipakai karena ini adalah sebuah package. Sebuah modul maksudnya. Initialize. Oke. Sekitar di sini ya, benar-benar semua sama-sama. Satu package, dua modul juga. Selanjutnya, implementasi OOP dan inheritance. Jelaskan bahwa sistem menggunakan OOP, serta atribut, serta method. Tampilkan kode kelas bersama. Oke. Oke, di sini memang menggunakan OOP ya. Yang pertama itu adalah kelas sensor. Nah, kelas sensor ini untuk inisialisasi objek sensor dengan nama sensor dan data sensor. Di sini ada pasti kalau OOP itu harus menggunakan dev init ya, initialize. Di sini ada atribut self, sensor name, string string, sensor name, nama sensornya harus string. Dan di sini adalah konstruktornya, self sensor name, sensor name, nama sensornya ini, terus data sensornya ini data sensor yang dihasilkan, timestamp ini itu untuk waktu. Jadi nanti kita di program ini bakal ngambil waktu saat ini gitu pas kita jalanin program ini riwayat adalah nanti. Selanjutnya di sini ada method def generate data menghasilkan data acak sensor berdasarkan jenisnya. Jika sensor adalah temperatur, hasilkan suhu antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Jika sensor humidity ini adalah kelembapan, hasil kelembapan antara 40 sampai 60%. Jika jenis sensor tidak valid, akan mengangkat value error. Nah, sini adalah metode generate data itu menghasilkan data suhu dan kelembapan. Nah, di sini kan random tuh, random uniform dari 20 sampai 30 derajat. Nah, ini bisa diubah-ubah juga. Terus ini juga ada random kelembapannya 40 sampai 60%, makanya di sini ada 40 sampai 60. Dan ini raise value error yang tadi disebutkan di sini ya. Mana sih? Nah, ini sensor tidak valid gitu. Selanjutnya ada def string di sini untuk mengembalikan representasi string dari objek sensor. Nah, di sini self sensor name berarti nama sensornya, capitalize berarti kapital, self data sensor berarti data sensor yang dihasilkan, dicatat. Nah, timestamp itu buat berarti kan misal kita kamar tidur habis nambahin sensor kan, berarti dicatatnya waktu hari ini juga. Misal nih 5/20/2005 berarti 2025 jam 10 jam 10.55 gitu. Terus ada metode lagi def datetime mengembalikan waktu saat data sensor diambil. eh Waktu pencatatan dalam format. Nah, ini tahun, bulan, hari dan jamnya ya. Datetime. Lanjut ke classroom. Nah, di sini ada classroom merepresentasikan sebuah ruangan yang memiliki sensor untuk mencatat data suhu dan kelembapan.
serta menyimpan riwayat data. Oke, yang pertama itu pasti ada dev init ya, untuk menginisialisasi objek room dengan nama ruangan. Ini ada konstruktornya, self room name, nama ruangan, self sensornya, dan ini ada historinya, yaitu ya historinya kan suhu sama kelembapan. Ini list ini. Terus ada, sebentar. Di sini ada metode add sensor, nambahin sensor ke ruangan gitu ya. Menambahkan sensor ke dalam ruangan dan mencatat datanya ke riwayat. Di sini ada atribut sensor. Self sensor append, berarti append itu berarti nambahin gitu kan. Sensor. Self add to history, nambahin ke history, ke riwayat. Sensor, sensor name, nama sensor dan data sensornya. Nih, saya nama sensor dan data sensornya. Selanjutnya ada metode add to history, nambahin ke riwayat berarti kan. Di sini ada atribut sensor type, tipe sensor, dan juga nilai atau value. Menambahkan data sensor ke riwayat berdasarkan jenis sensornya. Nih, tipe sensornya string berarti jenis sensornya temperatur atau kelembapan. Value berarti nilai kan. Float berarti desimal atau integer. Angka berarti nilai. Data sensor berarti kan suhunya itu biasanya 27,5 ya, koma-koma gitulah. 30 derajat atau berapa persen, 50% gitu. Oke. If sensor type in self history sensor type append value berarti jika tipe sensor di dalam history riwayat history ini sensor type tipe sensor bakal nambahin value ke history gitu. Jadi bakal nambah tuh kan, misal kita nambahin nanti ada fitur di mana kita nyari riwayat dalam 1 menit tentang waktu 5 detik. Nah, ini ditambahin nilai baru jadi banyak gitu, nggak cuma satu, kelembapan dan suhunya. Selanjutnya ada get info ya. Get info mengembalikan informasi lengkap tentang ruangan dan semua sensor. Informasi nama ruangan dan detail sensornya. Sini info, f-string ruangan, nama ruangan misal kamar tidur. Oke, kamar tidur, dan ini ada loop. For sensor in self sensor. Nah, pokoknya ini buat mengembalikan informasi lengkap tentang ruangan dan semua sensor, misal kamar tidur gitu. Dia bakal mengembalikan informasi kamar tidur di ruangan kamar tidur. Selanjutnya ada get summary. Summary itu berarti ringkasan, mengembalikan ringkasan. Di sini atributnya adalah sensor type. Sensor type-nya suhu. Mengembalikan ringkasan data sensor terakhir berdasarkan tipe sensor. Oke. Jenis sensornya tadi kan ada suhu, kelembapan. Terus sini if sensor type, jika tipe sensornya adalah suhu, maka dia bakal mengeluarkan output suhu saat ini, ngambil dari riwayat, temperatur. Jika history temperatur, nah ini buat outputnya ngambil dari history, karena kan ringkasan, data ringkasan, berarti dia ngambil dari history itu semua dirangkum jadi satu. Gitu. Dan begitu juga dengan kelembapan. Dari sini ada raise fill error, sensor type harus suhu atau kelembapan gitu. Nah, ini internext, nanti selanjutnya kita skip dulu. Nah, di sini ada inheritance. Yang pertama itu adalah, nah inheritance itu apa sih? Inheritance itu adalah warisan. Jadi pewarisan nih kan tadi ini classroom ini ibarat kayak bapaknya lah, bapaknya dari ya bapak lah. Nah, bapaknya punya anak namanya kitchen. Nah, kitchen ini anakan dari si bapaknya nih, room warisin gitu. Oke, gitu ya. Kelas itu ruang dapur yang merupakan subkelas dari classroom. Nah, itu subkelas anakan lah. Oke. Parameternya ada nama ruangan, string, cooking mode. Nah, pakai boolean. Kenapa pakai boolean? Karena dia true or false. Lu mau masak apa enggak gitu. Kalau mau masak berarti sedang aktif. Kalau nggak mau masak berarti kan nggak aktif. Nah, di sini memang
di mini project ini diharuskan ditugaskan untuk menggunakan cooking mode. Begitu juga nanti ada di class bedroom menggunakan ideal untuk tidur atau tidak gitu. Makanya kita menggunakan makanya saya menggunakan boolean. Di sini ada definite, pasti ada definite dengan atribut nama ruangan yaitu string, cooking mode boolean true or false. Oke. Kok gitu? Nah, di sini ada metode yang pertama itu adalah estimasi temperatur increase yang berarti eh, kalau mau masak dia bakal ada estimasi kenaikan suhu 5 derajat Celcius. 5 nih 5. Tapi jika enggak masak gitu ya, dia enggak cuma satu doang gitu, kayak nambahannya dikit. Selanjutnya ada method get info mengembalikan informasi ruangan dapur termasuk status memasak dan estimasi kenaikan suhu. Jadi di sini mengembalikan informasi ruangan dapur masak apa enggak dan estimasi kenaikan suhunya gitu. Di sini F-string cooking mode aktif misal aktif dan tidak aktif. Estimasi kenaikan suhu. Nah, ini kalau masak. Self estimate temperature increase. Nah, ini nih. For sensor self sensor. Nih juga ada peringatan ya. Jika sensor di di kelembapannya ini lebih dari 80, 80 itu berarti 80% di dapur. Nanti keluar peringatan dia. Kelembapan terlalu tinggi untuk dapur. Berarti ya jangan masak gitu, jangan jangan ngapa-ngapain di situ. Selanjutnya ada inheritance kedua, yaitu kelas bedroom. Anakan dari room juga, pewarisan. Kelas untuk ruangan kamar tidur yang merupakan subkelas dari kelas room juga. Nah, betul. Di sini ada parameter room name, nah ini atribut room name string dan sleep mode boolean. Jadi pakai true or false juga. Di sini ada konstruktornya itu self sleep mode dan object sensor. Kemudian ada metode yang pertama itu dev is ideal for sleep. Apakah ideal untuk tidur apa enggak gitu. Mengecek apakah suhu ruangan ideal untuk tidur atau tidak. Nah, bool true jika suhu 30 derajat Celcius dan mode tidur aktif. Nah, temperatur sama dengan non. Terus ini dia pokoknya ini buat mengecek kalau dia ideal apa enggak nih. 30 derajat Celcius. Berarti dia. Lanjut, ada metode terakhir di sini. Get info ya, sama aja kayak ini. Get info berarti kalau mau tidur kan ada masa kalau tidur 40 derajat Celcius kan nggak mungkin lah ya, kepanasan orang itu kan. Berarti nggak nyaman gitu. Nah, kalau misalkan nyaman kayak 30 derajat Celcius atau di bawahnya kan nyaman lah. Mode nyaman tidur itu aktif. Self sleep mode. Nah, ini aktif. Bisa juga tidak. Nah, jika enggak, ada peringatan. Suhu terlalu panas untuk tidur nyaman. Gitu. Oke, oke. OOP inheritance udah ya. Lanjut lagi ke apa tuh? Implementasi exception handling. Nah, exception handling tuh kayak misal kita buat program kan. Jadi kita misal kita mau masukin angka, tapi kita masukin string. Nah, itu nggak bakal bisa gitu. Jadi dia biasanya kan bakal error, tapi kalau menggunakan exception handling dia bakal jadi dia nggak programnya itu nggak nge-crash gitu. Dia bakal minta si user untuk masukin apa yang harus diharuskan gitu. Kita coba lihat sini di main ya. Kalau exception handling. Nah, ini menu, ada 8 menu ya. Dan exception handling itu harus menggunakan try dan except ya. Coba dan kecuali. Itu artinya. Di sini, nah ini sekalian kita jalanin deh. Kita jalanin maksudnya. Misal nih, saya mau menu 1 sampai 8. Tapi saya nggak ngisi, misal A. Tuh kan, nggak bisa, error.
Pilihan tidak valid, silakan pilih 1 sampai 8. Nah, tapi itu saya menggunakan else deh kayaknya deh. Nih, error. Pilihan tidak valid, silakan pilih 1 sampai 8 gitu. Oke, selanjutnya itu bukan exception berarti. Nah, nih, if choice 1. Saya mau pilih 1. 1. Masukkan nama ruangan. Masukkan nama ruangan, benar, input. Terus kalau jika nama ruangan itu if not room name, bukan nama ruangan, kosongin aja, kosongin. Dia bakal mengeluarkan error, nama ruangan tidak boleh kosong. Nama ruangan tidak boleh kosong. Nah, dia print, nah f string error. SI error nama ruangan tidak boleh kosong, silakan masukkan kembali. Nah, gitu. Selanjutnya ada nama ruangan tidak boleh angka saja. Nih, nggak bisa dia kalau angka doang. Masa ada nama ruangan angka? Ya ada aja sih. Cuman saya maunya ya nama ruangan kayak kamar gitu. Nama ruangan tidak boleh berupa angka saja. Silakan masukkan kembali. Misal di sini kamar Najib. Nah, kamar Najib. Nah, ini ruangan sudah ada, sabar. Kita coba lagi. Nah, saya menggunakan while true nih ya. Loop hingga nama ruangan valid. Nah, jadi saya maunya tuh kalau misal salah, nih dia bakal ngeloop lagi, disuruh masukin yang benar gitu. Masukkan jenis ruangan. Nah, ini juga ada nih, exception handling error jenis ruangan tidak valid, silakan masuk kembali. Itu di sini nih. Room type input, input kan suruh input ini. Jika eh, tipe ruangannya bukan kamar tidur, dapur atau umum, maka dia bakal raise value error jenis ruangan tidak valid. Silakan masuk kembali gitu. Error. Kayak misal kamar tidur kan nama kamar najab kamar tidur. Ini juga ada nih. Just to error input tidak valid, masukkannya atau tidak, silakan masukkan kembali. Nah, itu ada di mana ya? Yes or no. Di ruangan. Oh, itu kamar tidur ya? Oh, ya ini. Kamar tidur. Nah, ini nih. Input iya atau enggak, tidur apa enggak. Nah, terus jika sleeping not in tidak milih ya atau tidak, dia bakal result error input tidak valid, masukkan ya atau tidak, error, silakan masukkan kembali. Nah, itu. Iya, misalnya aja bagi tidur. Nah, ini bakal kelihatan kan, tadi udah saya jelasin bahwa ada dicatat. Nah, itu fungsi, ini ada tuh, jam berapa sekarang? 11, ada detiknya juga. 11.08.41 dicatat 2025. Nah, itu fungsinya dari tadi nih, daytime nih. Tuh, fungsinya itu buat kita tahu kapan kita eh, pasang sensornya gitu. Lanjut lagi ya. Ini kan udah. Sekarang kita yang dapur, kita cobain. Tadi kan kamar, sekarang dapur. Masukin lagi dapur Adira. Dapur dong, karena dapur. Nah, apakah Anda sedang memasak? Adira lagi masak, misal. Ya, estimasi suhu kenaikan suhu 5 derajat Celcius. Tadi sudah saya jelasin, ada estimasi dan lagi memasak pasti ada estimasi. Sekarang saya mau dapur Gibran. Dapur. Nih kalau nggak masak, satu doang. Nah gitu. Oh ya nih, tadi ya sama aja sih ya. Di sini juga dapur. Input tidak valid sama kayak tadi juga. Apa lagi ya? Kemudian ini untuk, oh ya, dan ini adalah untuk tambahkan sensor dan validasi temp sensor, temperatur, dan ini untuk pelembapan. Dan ini ketika sensor si dapurnya ini lebih dari 80
dia bakal ada dapur terlalu lembab, humidity, berarti kelembapan sensor data. Nah, ini bakal ada failure errornya karena dia terlalu lembab gitu. Begitu juga dengan bedroom. Kalau dia di atas 30 berarti terlalu panas. Oke. Dan ini ruangan bersih ditambahkan. Ya, ini tadi yang buat tidur itu ruangan bersih ditambahkan, tampilkan informasi, ruangan berhasil ditambahkan, coba kita lihat. Ruangan berhasil ditambahkan. Nah, ruangan dapur Gibran. Nah, itu ya. Room and sensor append berarti masukin ke list room name, nama ruangan. Selanjutnya ada ini berarti jatuhnya kayak ngejalanin juga ya. Gak apa deh. Alif choice 2. Di sini saya milih 2 misal. Terus try if not room, belum ada ruangan ditambahkan coba. Ya, tadi kan kita udah namain ruangan makanya keluar dong. Coba. Tuh, belum ada ruangan ditambahin karena kita belum nambahin ruangan sebelumnya, makanya dia bakal keluar error belum ada ruangan ditambahkan gitu. Error i. Belum ada ruangan ditambahkan. Oke. Selanjutnya ada kita milih menu 3. Di sini pastikan setiap data format memiliki. Menu 3 ini buat tampilkan riwayat data sensor. Berarti kita harus cek sensor dulu baru menampilkan. Berarti kita coba aja di sini. Kamar najib, kamar tidur. Iya, terus kita petik 2, ada ya 3. 3. Nah, ini untuk ada waktunya juga di sini. Jam berapa dan kapan dan berapa suhunya dan berapa kelembapannya. Oke, oke. Data kelembapannya ini untuk data if room history get temperatur, berarti suhunya di sini ya. Else that time now dan juga waktu sekarang dan juga kelembapannya juga sama kayak gitu, sama kayak yang atasnya juga untuk menampilkan waktu ya di story. Ini kan belum ada ruang ditambahkan suhu. Ya, ini buat menu 3. Oke, selanjutnya menu keempat. Elif choice 4 ini berarti dia itu, oh kita nyari exception handlingnya aja ya. Exception handlingnya try. Oke, kita coba. Belum ada ruangan yang tersedia. Kalau belum nambahin ruangan, dia nggak bisa dong. Belum info, belum ada ruangan yang tersedia. Oke, belum ada ruangan yang tersedia. Continue, lanjut. Maksudnya lanjut ke bawahnya. Print, ini buat ini, cari aja exception handling. Sini kan bakal selama 1 menit. Nyari history, terus lanjut. Nah, ini error. Accept index error SI print f string error i input tidak valid, mohon mas mana yang benar ya, kita coba aja deh. 4. Nah, nongol ya karena udah ditambahin sebelumnya 1. Mengambil data sensor dari ruangan kamar najib selama 1 menit. Selama selected room name. Tadi saya milih kamar najib selama 1 menit. Temperatur ini 60. Ya, ini untuk waktunya dan print timestamp temperatur humidity. Dia bakal print kayak gini. Simpan ke riwayat. Nah, ini selected room kamar najib bakal disimpan ke riwayat temperatur dan humidity juga. Dan tampilkan ringkasan jika proses selesai. Kita tunggu 1 menit. 1 menit kita tungguin. Tungguin.
Tungguin, sabar. Bisa aja sih ini langsung di stop, stop aja deh, cet. Nah, pakai Ctrl C. Nah, itu saya make keyboard interrupt. Biar kalau ya udah pengen stop gitu. 1 menit pengen misalnya 30 detiknya aja, dia bakal ada eh, output seperti pengambilan data sensor dihentikan oleh user atau pengguna, program tetap berjalan. Nah, sebelumnya ini programnya ke N gitu. Jadi saya buat silakan pilih menu lagi gitu. Ini kan udah otomatis kita mencet 3. Nah, nol semua gitu. Selanjutnya sini udah ya gitu aja ya. Oh, ini berarti yang 7. 7. Ada pilih error lagi. Klik 7. Suruh masukin su target. Tapi kalau su target berarti kan 20 apa berapa gitu. Nah, tapi misal nggak mau nih. A, ada SUA. Kan nggak ada SUA kan. Berarti error. Input su harus berupa angka. Nah, gitu. Ya langsung error. Lanjut lagi. 8 buat keluar. Nah, terima kasih telah menggunakan program ini. Lanjut ya. Implementasi generator, iterator, dan closure. Generator, iterator, dan closure. Nah, eh di sini generator itu harus menggunakan yield ya. Ini generator itu ada di. Nah, ini. Nah, ini saya gunakan generator di generator sensor data di mana ini untuk masukkan data sensor dalam durasi dan interval tertentu. Berarti itu buat menu 4 tadi sih. Enggak dong ya. Generator untuk menghasilkan data sensor. Pokoknya buat ngasilin data sensor dalam durasi dan iya, 5 dalam rentang waktu 5 detik. Iya, iya benar-benar. Yield ya. Kalau generator itu harus menggunakan yield keyword khusus buat generator. Selanjutnya ada iterator. Iterator itu di sensor. Mana ya? Mana dia? Nih. Itu ada di classroom ya. Iterator mengembalikan iterator untuk iterasi riwayat data sensor. Self summary menginisialisasi iterator atas item dalam self history. Nah, dia self history. Nah, ini item benar-benar. Item self history. Selanjutnya next itu mengambil data ringkasan berikutnya dari riwayat sensor. Dan ini ada stop iteration jika tidak ada lagi yang bisa diiterasi. Di sini tuh untuk mengambil hanya nilai angka bukan timestamp. Berarti mengambil data ringkasan berikutnya dari riwayat sensor yang sebelumnya udah kita jalanin gitu. Mean value, max sum berarti return untuk rata-rata ya average. Berarti menghitung nilai minimum, maksimum nih, minimum, maksimum dan rata-rata average, rata-rata dari data sensor. Nah, jika data tersedia, mengembalikan string ringkasan. Jika tidak, mengembalikan pesan yang tidak tersedia. Ya, seperti itu. Selanjutnya kan stop iteration ini jika nggak ada lagi data yang diiterasi, dia stop, dia stop di situ aja gitu. Oke, gitu ya. Demo program. Oke. Tadi sebenarnya udah sih. Kamar, nah jawab. Iya, betul. Terus satu lagi, dapur room. Dapur, iya. Ruang tamu Adira, terus umum ya. Nah, ini umum nih adalah berarti dia nggak masuk ke kamar tidur dan dapur gitu ya. Ruangan biasa selain kamar tidur dan dapur. Kita ambilkan data semua. Duh, waduh.
kamar Arko, kamar malah nambah lagi nih. 2. Nah, Bar Najib, dapur harum, ruang tamu Adira, dan kamar Arko. Bekari water sensor. So, keluar semua tuh. Riwayat data sensor, kemudian, nah ini cek sensor suhu dan kelembapan selama 1 menit. Kita suruh milih, nggak bisa dong. Terus 4, misal mau kamar najib, nah kita tungguin 1 menit. Ya, agak lama ya. Udah cukup segitu. Kita kontrol C. Tadi udah pakai keyboard interrupt. Kemudian di sini bisa, nah saya lupa jelasin file processingnya ya. Mana tuh? Di main. Di lab 8 kalau nggak salah tuh disuruh bikin file processing untuk nyimpen dan untuk membuat ya nyimpen, mengunduh dan membaca file gitu. Di sini ada untuk save sensor data, file name input, masukkan nama. Nah, suruh input kan nih, belum coba 5, masukin nama untuk menyimpan riwayat. Dan di sini saya menggunakan sebuah ini ya, kode di mana kalau jadi otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu misalnya skip ini, tes tes, nggak perlu pakai txt lagi gitu. Jadi otomatis gitu tes. Najib ganteng. Nah ini nggak usah pakai txt lagi, dia nggak usah berformat txt lagi, kita nulis di situ. Jadi udah otomatis nih. If not file name ends with txt, jika nama file yang mau kita buat itu tidak berakhir dengan txt, nama file harus terus di sini nama file otomatis ditambahin dengan format .txt. Nah, langsung kan. Langsung nongol di sini juga Najib ganteng .txt. Nah, keluar semua tuh. Najib ganteng .txt terus 6 ya. Mana lagi main. Nah, ini write W ini buat nulis. Ya, ruangan. Riwayat sensor. Nah, udah lanjut lagi untuk baca ya di sini juga sama aja nih. Kita kan aduh salah. 6 baca 6. Nah, kita suruh input juga. Kalau nggak ada yang di input, file KTXT tidak ditemukan karena nggak ada. Itu exception handling. Tadi Najib ganteng. Itu juga sama. Pakai jika jadi kita nggak usah nulis .txt-nya lagi gitu. Jika nggak ada txt, kita otomatis di program saya ini otomatis nambahin .txt, format .txt-nya. Oke, bisa ya nih tuh. Kelembapan. Iya, ya. Suhu kelembapan. Nah, lanjut 7. 7 ini, nah, oh iya, ada closure ya. Generator itu ada closure. Jadi di program saya itu closure-nya itu ada di sini ya. Jadi closure itu apa sih? Closure itu jadi dia ngambil fungsi dari luar gitu. Ini saya menggunakan Lambda. Jadi di program saya closure itu adalah Lambda. Jadi dia akan ngambil dari Lambda ini anonim. Jadi dia tuh ngambil temperaturnya tuh dari luar gitu, dari luar jangkauan dia gitu. Gitu ya. Mencari ruangan berdasarkan suhu menggunakan fungsi biasa. Ini Lambda. If condition not in condition, kondisi pencarian tidak valid. Oke, kita coba. 7. Masukkan to target. Nah, itu juga harus berupa angka. 20. Nah, ini ada above, below, dan exact. Exactly. Berarti above itu di atas 20 derajat, dan below itu di bawah 20 derajat, exact itu benar-benar 20 misalnya above. Nongol kan? Kamar Najib di atas 20 derajat Celcius ada 22,75, 22,57. Nah, lanjut lagi coba cari.
Below, below, nggak ada sih kayaknya below. Nah, tidak ada ruangan dengan suhu di bawah 20 derajat Celcius. Masukin lagi, 20 exact. Nggak ada juga, harus nggak ada karena exact tuh berarti bener-bener dia 20 derajat Celcius gitu. Nggak ada kan? Oke, saya kira itu aja. Oh ya, satu lagi ya. Kita lihat dulu. Refleksi singkat hal yang paling menantang dan pelajaran yang didapat selama menjalankan project. Hal yang paling menantang sih menurut saya ya, Bu. Mungkin ya kode ini tuh nggak sepenuhnya saya itu ngerti gitu, Bu. Tapi ya sedikit lumayan lah, Bu. Lumayan paham gimana cara baca-bacanya ya saya masih bisa lah, Bu. Dikit-dikit gitu masih bisa. Dan ini juga saya juga masih bingung gitu ya. Misal suruh ngetik gitu, suruh ngetik kayak buat program tanpa harus apa ya, kalau untuk ngetik sendiri tuh masih bingung gitu Bu. Tapi kalau untuk baca atau mengerti sebuah program tuh saya masih lumayan bisa. Ya walaupun ada beberapa yang belum paham juga dan terus tantangannya ya mungkin itu sih Bu. Terus juga harus saya juga kebanyakan gunain AI. Nah, saya itu juga heran gitu. Ya, saya harus terus belajar lebih banyak lagi biar tambah bisa. Terus juga nanti kan bakal ada, nah ini Bu, ini udah masuk API, DBMS. Berarti kan DBMS berarti kan udah ngegabungin matkul Bu Suryati tuh Bu. Berarti kan harus ada database-nya juga tuh kan. Terus berarti ya lebih rumit lagi Bu. Ini aja saya masih kurang gitu Bu. Mungkin saya harus lebih berusaha dan juga tantangannya itu ketika deadline lapraknya itu jam 12 kan. Ya sebenarnya bagus Bu itu melatih kita buat terpacu, terpicut. Ayo kerjain kerjain, di-push terus kan gitu. Sementara ada tugas yang lain juga gitu. Jadi stres juga gitu ya. Tapi harus dikerjain gitu Bu. Ya mungkin gitu aja sih dari saya Bu mengenai refleksi diri. Ya mungkin saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terus juga saya jelasinnya belepotan juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.